Salah satu cara untuk meningkatkan aset yang kita miliki adalah dengan berinvestasi. Terdapat beberapa jenis investasi yang bisa Anda coba. Tapi, investasi reksadana bisa dibilang salah satu jenis investasi yang paling populer. Reksadana dikelola oleh manajer investasi yang tugasnya mirip seperti desainer. Sedangkan, tugas manajer investasi adalah menentukan portofolio dalam sebuah produk agar menarik para investor untuk berinvestasi. Dengan demikian, produk reksadana akan berbeda antara satu dengan yang lain. Dalam satu produk reksadana, isinya bisa ada saham, emas, deposito, tergantung jenisnya. Di Indonesia, terdapat 12 jenis reksadana yang perlu Anda ketahui. Di antaranya adalah reksadana saham, reksadana campuran, reksadana obligasi, reksadana pasar uang, reksadana terstruktur, reksadana terproteksi, reksadana dengan penjaminan, reksadana indeks, reksadana sektoril, reksadana penyertaan terbatas, reksadana konvensional dan syariah, dan yang terakhir adalah reksadana syariah. Setiap jenis reksadana memiliki keunikan tersendiri. Misalnya, di dalam produk reksadana saham. Reksadana saham tidak jauh berbeda dengan saham. Keduanya memiliki portofolio berupa saham. Portofolio inilah yang kemudian dikelola oleh manajer investasi dengan cara menjual dan membeli saham saat harga saham memungkinkan untuk transaksi. Hasil yang didapatkan dari investasi reksadana saham adalah selisih kenaikan atau turun harga jual beli saham. Reksadana obligasi isinya adalah dana obligasi. Reksadana obligasi adalah reksadana yang sebagian besar berinvestasi pada obligasi atau surat utang, baik dari pemerintah atau perusahaan yang jatuh temponya selama 1 tahun. Yang menarik dari semua jenis reksadana adalah reksadana penyertaan terbatas. Karena reksadana penyertaan terbatas khusus dibuat oleh manajer investasi untuk investor profesional atau yang berdompet tebal. Tapi sayangnya, reksadana penyertaan terbatas ini malah memberi celah terjadinya kasus jiwasraya sampai asabri. Selain itu, ada satu jenis reksadana yang sekarang sedang sangat populer, yakni reksadana syariah. Produk reksadana syariah ini sudah lulus sertifikat MUI, sehingga bisa jadi alternatif investasi kalian selain emas. Dalam satu produk reksadana syariah, investor bisa menaruh sukuk, saham, emas, dan produk lainnya dengan jaminan halal. Yang perlu sobat bisnis ketahui juga, masing-masing reksadana juga memiliki resiko yang berbeda. Misalnya, reksadana saham lebih beresiko daripada reksadana obligasi karena pergerakannya mengikuti laju portofolionya. Secara umum, resiko reksadana yakni: pertama, resiko berkurangnya nilai unit penyertaan, kedua, resiko likuiditas, dan yang ketiga adalah resiko wan prestasi. Portofolio dalam reksadana biasanya dirombak oleh manajer investasi setiap sebulan sekali. Selain memiliki produk yang beragam, salah satu kelebihan lain dari reksadana adalah kemudahan membeli produknya. Karena beberapa jenis reksadana sudah dapat dibeli melalui e-commerce ataupun dompet digital. Tentunya akan semakin memudahkan dalam berinvestasi. Karena aplikasi e-commerce atau dompet digital pasti ada di gadget sobat bisnis. Nah, gimana? Berminat untuk investasi reksadana? Tentukan dulu jenis reksadananya ya, sobat bisnis.